Misalnya orang terbiasa puasa hari Senin Kemis. Suatu saat dia punya hutang puasa, qadha lah, misalnya hari Kamis itu dia puasa, qadha, Pak. Maka otomatis secara bersamaan karena dia terbiasa puasa Senin Kamis ya, dia dapat dua pahala. Pahala dari qadha-nya dan pahala dari kesunahannya. Dan itu diniati misalnya. Sebagaimana ketika seseorang mandi jinabah nih, mandi besar, diniati sekaligus wudhu, itu nggak perlu wudhu boleh. Nggak pakai wudhu lagi boleh. Misalnya biur di kali gitu, dia mandi jinabah. Beriringan dengan itu, dia niat wudhu, itu udah sah. Ada yang menyatakan seperti itu. Selama ketika mandinya dia tidak megang-megang yang membatalkan. Berarti boleh ini ya. Jadi kalau Syawal itu kan niat Syawal pas Yaumul Bid, Bisa ada. Senin, Wes, pokoknya sekalian bayar utang gitu. bayar utang, keren ya. Itu udah masuk semua itu. Masuk semua. Tadi kan misalnya nih, ini nemu baik. Iya. Misalnya tanggal 13, 14, 15 Syawal. Oh. Kebetulan memang dia rajin puasa Yaumul Bid. Bersama dengan itu ada Seninnya, Makanya, ada Kamisnya misalnya. Bersama dengan itu dia juga punya qadha di hari itu. Wah, pahalanya banyak banget itu. jadi boleh begitu tuh. Ya boleh. Berarti puasa Syawalnya tengah-tengah aja. Ya boleh, monggo aja. Diniatin. Niat. Itu kalau yang Jadi- sudah biasa. Kalau nggak terbiasa, Ngapain? Malu atau sama yang puasa? Nggak biasa kayak numpang-numpang. Jadi bahasa pembolehan ini itu sebagai bentuk penghormatan bagi orang yang terbiasa punya amaliyah itu, amaliyah sunnah. Adapun yang menggugurkan itu kan qadha wajibnya. Sunnah mengiringi. Kalau yang sunnah kan nggak bisa menggugurkan yang wajib. Tapi kalau yang wajib bisa menggugurkan yang sunnah. Ketika qadha di hari Senin, maka ketika dia sudah terbiasa puasa hari Senin, maka sebagai bentuk penghargaan dia, keistiqomahan dia, misalnya di hari Senin dia biasa kok puasa hari Senin, kok bersamaan itu juga beriringan di hari yang sama dia qadha, maka puasanya dapat dua-duanya. Tapi itu hitungan puasa sebenarnya nggak dapat. Tadi kan dia berpikiran jangan sampai digabung tuh, akhirnya puasa Syawalnya dapat. Kenapa? Yang dapat bayar, bukan otomatis dapat. Iya, beda ini. Kali ini beda sih, jadi ingat, jadi beda nih. Bagus juga nih, karena niatannya 7 hari kan ya. Beda ada. Beda dengan puasa kebiasaan Senin Kamis. Karena dalam seminggu kan ya beda. Tuh. Di Syawal itu beda. Nah, Saya belum pernah ngamalin sih, jadi ada kepikiran juga. Kalau Ayamul Bid masih masuk. Nah, tadi saya juga mau nanya ini sebenarnya prioritas Ustaz. Apakah Syawal dulu atau qadha dulu? Oh iya. Ya, Kalau bicara prioritas, semua ulama bersepakat apapun bentuk qadha, mau sholat, mau puasa, utamakan qadha. Karena qadha itu, qadha artinya apa sih? Bayar utang. Bayar utang. Nih, saya punya utang ke warung itu. Dan saya punya duit. Bagusnya bayar utang dulu apa ngutang lagi? Bagusnya, ini kita punya uang, bagusnya buat bayar. Ini yang punya warung nih, kita datang, Bu beli, kita beli pakai uang itu. Kata yang punya warung, lu kan punya utang, bayar aja dulu utangnya. Kira-kira begitu dah. Soalnya ada yang bilang ini, kan kalau Ramadan bayar utangnya masih panjang waktunya. Betul. Sementara kalau Syawal mungkin udah mepet. Sebenarnya gini, prioritas itu kan bukan wajib loh, ini aturan adab. Secara adabnya tadi logikanya. Lu punya utang, lu bayar dulu utangnya, gitu maksudnya. Sama dengan masalah qadha sholat. Misalnya kita ketinggalan kesiangan subuh lah, ketinggalan. Ya namanya bangun-bangun jam 9, berarti kan udah kagak ada. Maka
Misalnya kita biasa sholat duha, bayar dulu utangnya. Subuh dulu. Subuh dulu. Jangan dua dulu. Jangan duha dulu lah, punya utang wajib kok. Atau kita nggak sholat duha, ntar ah. Misalnya karena entah kesibukan sampai duhur gitu ya. Maka sebelum sholat duhur bayar utang dulu, kodok dulu, Subuh dulu. subuh dulu sebelum duhur gitu kan. Nah, itu Ustaz, yang termasuk kategori kodok sholat itu yang seperti apa selain kita lupa kesiangan? Ustaz? Ada. Ya kodok sholat itu disampai. Jadi kodok sholat itu bukan sekedar karena kita ketiduran dengan sengaja, artinya memang bukan luar kendali kita ya. Bahkan yang sengaja sekalipun, mohon maaf, orang kan dengan kenakalannya, orang dengan kemalasannya, ada saja sholat yang kadang sengaja sengaja ditinggal. Maka ketika dia sadar dalam pertobatannya ya wajib kodok. Kecuali orang gila, dia tidak wajib kodok sisa waktu selama gilanya. Kalau kayak sholat di perjalanan, sholat sedang sakit nggak perlu diulang lagi sholat wajibnya kan? Ya enggak kan dia misalnya sholat kosor atau sholat jamaah, ya enggak usah ngapain, Betul. enggak usah. Ngapain diulang lagi? Ya. Atau Orang sholat jamaah, sholat kosor itu rukhsah dari Allah, anugerah dari Allah itu. Lo ngapain kita memberat-beratkan lagi? nggak perlu sholat ulang. Ya nggak perlu lah, ngapain ngulang sholat? Kecuali sholat lihormatil waktu. Nah kalau lihormatil waktu emang kudu, misalnya begini, lihormatil waktu itu karena kita terbatasi, misalnya di kereta, di bis, dimanapun lah, yang buat wudhu airnya nggak ada. Itu maksudnya Mungkin itu. iya maksudnya itu saat Kalau lisyukril wudhu mah ya wajib kan, lisyukril wudhu gini. Ini bedanya lisyukril wudhu, lihormatil bakti. Itu bedanya sholat dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan bisa diganti-ganti di lain waktu. Kalau sholat tuh gini, saking pentingnya, apapun rasanya kan wajib sholat. Kalau yang lain masih bisa nego. Puasa wajib Ramadan, sakit dinego. Lain hari ini. Kalau sholat kan nggak bisa. Selama hayat di kandang, selama akalnya masih berfungsi, dia wajib sholat. Bagian sambil tidur ge. Nah ini misalnya tadi dia terkendala dalam perjalanan misalnya. Ya karena waktunya benar-benar, namanya kita dalam kendali orang ya, beda dengan kendaraan sendiri kan kapan ge mau berhenti. Nah ini mau kereta, lah emang kita bisa berhenti lah, nggak bisa. Benar-benar terbatas. Kalau di kereta sekarang bisa betul ya? Ya sekarang ya. Ini kita kasus yang dulu lah. Sekarang mah bisa mungkin tadi kan. Saya udah lama nggak naik kereta. Atau mungkin kalau nggak ada air nggak bisa tayamum. Silakan tayamum. Kalau bisa. Karena waktu umroh itu di pesawat itu suruh tayamum. Ya katanya ke kaca. Iya. Ya, tadi lanjut Ustaz. Ini intinya gini. Ketika kita terkendala yang intinya kita tidak berdaya untuk sholat, pakaian kita mungkin kalau tayamum bisa lah, pakaian cuma itu-itunya, itu. najis pula, habis kencing kagak ada, namanya kencing kan bisa ditahan udah kebelet, kamar mandi nggak ada air, otomatis kan najis lah, Keluar dikit. otomatis kan posisi kita itu di antara salahnya sholat kan bersihnya pakaian dari najis. Katakan waktunya tiba sholat, ini namanya lihormatil waktu itu. Ya udah kita sholat aja sambil duduk ya, sebagaimana orang terbatas ya sambil duduk, ada ruku ya, isyarat ruku atau sujud, sholat aja. Itu namanya sholat menghormati waktu sholat. Waktu zuhur ya biasa jumlah rakaatnya terhitung 4 rakaat. Nah nanti waktunya tiba, ketika nyampe tujuan ternyata waktunya masih ada, segera sholat. Ketika lewat ya udah qadha. Itu mungkin yang dimaksud ngulang itu yang model begitu. Kalau kosor dan jamaah mah ya ngapain diulang? Ini anugerah dari Allah. Rusak.
itu jauh boleh, jangan Jabal Mahabang oh, ini kondo, wow. Ke Tanah Abang maksudnya. Oh, lemah abang kan kerjanya lemah abang. Madhab Syafi'i, jarak safar itu jarak normal dan tidak direkayasa. Kalau Imam Hanafi itu bisa merekayasa jarak, misalnya nih, tapi ya jangan dipakai lah. Madhab Hanafi itu gini, misalnya untuk memperbolehkannya tidak puasa atau sholat jamak atau kosong, itu dia muter-muter. Yang penting yang penting putaran jaraknya itu nyampe sekian kilo gitu. Ketika masuk syaratnya gitu, itu diperbolehkan. Sebenarnya sih bukan rekayasa, misalnya sengaja tidak sengaja ya dia keliling Bekasi, ternyata muter misalnya kan dia kurir. Lah kurir kan di Bekasi berapa balik dia? Oke, Bekasi misalnya dari sini ke daerah sana dah ujung Bekasi mana tuh? Ya palingan 10 kilo. Tapi kan dia muter-muter se Bekasi. Nah, kalau ini kan bukan rekayasa, muter-muternya karena emang kerja kan, itu diperbolehkan. Madhab Hanafi itu, karena bagaimanapun terhitung perjalanannya gitu loh, sekian kilo. Kalau madhab Syafi'i enggak terhitung, karena jarak normal yang dihitung, bukan muter-muter ketemu 83 kilo sholat jamaah gitu. Madhab Hanafi diperbolehkan. Namanya kurir kan muter-muter di situ baik, apalagi kurir baru lagi, bolak balik kagak nyampe balik lagi udah berapa kali muter, itu bisa seperti itu. Ada alasan orang zaman sekarang nggak berlaku sholat qashar sholat jamaah, kan sekarang mah serba mudah. Kan dulu alasan sholat jamaah atau qashar atau bolehnya iftar bagi musafir, bolehnya tidak puasa itu kan karena 5 syakot, karena kesukaran, karena beban berat. Dan sekarang apa beratnya sih? Ada mobil, segala macam, kereta atau pesawat. Tinggal duduk. Sekarang begini, Allah sudah ngasih kemurahan. Bayangkan kita sebagai hamba yang lemah, ketika Allah ngasih kemurahan, ambil, jangan belagu, jangan sok-sokan. Jadi gini, ketika kita mengambil hukum tadi, saya sholat qashar, saya sholat jamaah, saya bayangin, ya Allah betapa Engkau Maha Pemurah gitu loh. Jadi kita justru semakin ya Allah, syariat ini ternyata mudah. Jadi semakin banyak syukurnya kita daripada kita dengan alasan, sekarang kan dengan alasan-alasan tadi. Satu udah keburu sombong. Yang kedua, lu kan merekayasa hukum lu berarti. Kan yang merekayasa hukum lu, kasarnya kan gitu. Toh masalah 5 syakot itu kan ilatnya. Tapi sebab hukumnya tetaplah berlaku. Sebab hukumnya tetap berlaku, sekian jarak. Artinya walaupun kayak tadi di kereta ada bisa wudhu, bisa sholat juga, artinya jamak qashar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting memenuhi syarat. Memenuhi syarat. Kadang-kadang ya udah sholat sambil duduk malah ngegang. Jangan kereta yang jelas repot ya. Kendaraan pribadi saya nih tetap aja saya laksanakan sholat jamak. Ya saya bilang tadi sebagai bentuk syukur betapa syariat ini Allah mudahkan. Khawatirnya gini, kita manusia punya nafsu ketika sok-sokan tadi, sekarang kan serba mudah, saya nggak mau jamak, nggak qashar, biasa aja. Lu memberatkan diri. Pada akhirnya nafsu kamu akan mengeluh suatu saat. Hindari kata keluhan tadi. Ketika kita mengambil rukhsah dari Allah tadi, dari Rasul, kita semakin bersyukur. Alhamdulillah ya, syariat begitu mudahnya memberikan kemudahan agar kewajiban tetap berlaku. Jadi kitanya tetap semangat menjalankan syariat. Kita memandang amalia ini sebagai rahmat. Betapa luas ya rahmat Allah. Sholatnya bisa dijamak gitu. Betapa luasnya ya rahmat Allah. Sholatnya bisa dikosor. Jadi jiwa kita tuh rasa syukurnya atas rahmat tadi. Bukan malah tadi mentang-mentang gue kagak jamak, kagak pakai kosor-kosoran dong. Gampang kok perjalanan. Yang ada gitu udah sombong duluan gitu. Jadi berasa sebagai hamba yang soleh banget. Nah, ngapain gitu. Allah Maha tahu.
Tapi itu kalau untuk sholat ya, kalau untuk puasa terus nggak apa-apa Ustaz. Silakan. Sebenarnya daripada bayar utang nanti. ya, sebenarnya itu pilihan. Tapi pernah loh Nabi itu menyela. Ketika ada sebuah kabilah melakukan perjalanan jauh menghadap Nabi, mereka menyatakan kami tidak Puasa. kami tidak iftar, tidak berbuka. Kami tetap puasa, kata Bazir. Nabi pernah menyerah, loh, kamu tidak mensyukuri nikmat Allah. Itu kan rukhsah dari Allah. Kenapa kamu tidak menikmati? Itu alasan saya kenapa tadi saya ungkapkan bahwa ketika kita mengambil rukhsah Allah itu, kita rasa syukur kita semakin kuat itu, ya Allah. Betapa syariat itu nggak berat itu. Jadi timbulnya rasa syukur itu yang nilainya nggak bisa, yang luar biasa itu nilainya. Gitu. Jadi Nabi pernah menyela begitu. Kamu mau melawan rukhsah Allah. Kamu tidak mau mensyukuri anugerah dari Allah. Kalau saya mah tetap aja Ramadan perjalanan saya buka. Kalau saya mah malas bayar utangnya nanti. Itu mah resiko. Lalu bagaimana dengan kerjanya sopir jarak jauh? Kalau saya tetap kalau dalam perjalanan bulan puasa saya berbuka. Apakah tidak kuat? Saya kuat kok puasa. Orang muda sekarang mah pakai mobil sendiri itu kan ya, bisa tiduran. Tapi itu yang saya teringat Nabi tadi ketika ada orang Giyan bilang, saya tidak iftar ya Rasul, saya kuat. Kamu tidak tidak memanfaatkan anugerah dari Allah. Jadi Nabi itu nyala begitu. Ya ketika saya laksanakan dulu gegayaan sama. Wah sayang daripada yang ngomong. Kan lumayan kan puasanya lebih. Kan puasanya di bulan Ramadan otomatis pahalanya lebih. Emang kalau rukhsah disertai rasa syukur itu tidak berpahala. Kalau saya begitu. Sehingga saya tuh kalau dalam perjalanan ketika bulan Ramadan hampir saya pastikan saya tidak berpuasa. Ya sholat. Saya habis sholat mampir ke warung ya Pak. Kata orang ya biarin. Apa kata orang mau bilang nampaknya soleh tapi kok kagak puasa lah. Gue kan musafir terserah gua. Kasarnya begitu. Tapi jangan sampai jadi alasan perjalanan yang Terus jalan-jalan. ketika McDonald orang usaha. Itu tadi yang pekerjaannya sopir gimana itu sopir jarak jauh? Boleh. Jadi selama itu nggak puasa nanti? Ya resikonya itu dia harus bayar. Selama ini kerjanya juga terus. Ya resikonya harus bayar. Harus bayar resikonya. Sopir bis jarak jauh. Jadi kalau saya sih simpel dalam syariat itu. Kembalikan ke hukum asal. Tapi tentu tadi dilandasi dengan rasa syukur. Bukan kemudian menjadi pengabaian dan malas ibadah, bukan. Mensyukuri gitu loh. Sehingga kita tuh semakin semakin sadar betapa ya rahmat. Kita tuh betapa beruntungnya orang yang beriman ketika rahmat Allah tuh dalam pandangan kita luas. Sehingga kita pandai bersyukur. Daripada kita membayangkan Allah itu maha pemurka. Bawaannya sumpah, Allah tuh serem ya. Jadi kita juga gak tenang hidup. Ibadah lagi kayak dipaksa-paksa. Betapa nikmatnya hidup ketika kita beribadah itu dengan ketenangan. Sehingga kita lebih memandang bahwa Allah itu maha rahmat. Bukan Allah itu maha pengancam. Allah itu maha menghukum. Dan kita di mana-mana merasa terancam. Ya elah hidup agak tenang amat. Efeknya adalah khawatir ketika dia beribadah itu karena terpaksa, merasa diancam gitu. Khawatirnya itu doang. Alasan rukhsah itu kan perjalanan berat. Perjalanan berat ya. Nah kalau dikiaskan misalkan dengan pekerja, operator, boleh nggak di rukhsah gitu? Gini. Iya. Sebagian ulama ada sih, tapi saya mau pamit tadinya. Jadi gini. Bolehnya orang menjamak sholat termasuk mengkodok sholat di luar dari karena hajat yang berat termasuk pekerja berat itu boleh tidak berpuasa dengan catatan niat tetap diberlakukan bagi dia. Niat tetap wajib. Misalnya begini nih. Gimana kamu? Jadi Waalaikumsalam. Niat tetap wajib. Jangan mendahului takdir. Misalnya gini, kan boleh saya pekerja keras, katanya boleh kalau nggak puasa. Jangan diambil boleh, jangan. Maksudnya boleh manakala dia tidak kuat, gitu loh.
Berusaha dulu. Iya. Jadi gini, bolehnya bukan berarti dia sama sekali tidak niat. Bolehnya ketika dia sudah tidak kuat. Artinya puasa wajib tetap dia sahur, tetap dia niat, berlaku bagi dia. Dia kerja tengah hari, namanya kerja berat, apalagi kuli, kagak kuat. Allah Maha tahu kok atas keterbatasannya, silakan berbuka. Bayarnya males. Itu mah urusan dia. Artinya di situ dikatakan para pemecah batu, pokoknya kuli-kuli bangunan yang benar-benar menguras tenaga lah. Itu diperbolehkan tidak puasa, tapi diperbolehkannya bukan memulai dari awalnya, bukan. Manakala dia sudah puasa, dia udah niat puasanya. Di tengah hari, siang bolong, panas terik, udah nggak berdaya, boleh. Artinya dia sudah dinilai dari niatnya sudah. Pahala gitu. Dia dapat pahala dari niatnya, bukan dari puasanya karena batal. Dari niatnya apa pahala. Jadi itu maksudnya. Bolehnya. Jadi sebenarnya bukan boleh sih, bukan boleh dari awal tidak puasa, bukan. Bolehnya membatalkan, bukan bolehnya tidak berpuasa. Membatalkan ya. Karena begini, itu sama saja kias, ini kias musawah ya, kias yang disamakan. Sama saja seperti orang yang normal ketika di tengah-tengah puasa mendadak sakit. Persis seperti itulah. Masyakot itu kan kesulitan. Dan dia biasa niat kok. Siang-siang dia tahu-tahu sakit perut, benar tidak tahan banget. Atau mahnya kambuh segala macam lah, intinya yang menjadikan dia tidak berdaya. Boleh dia berbuka. Sama kedudukan bolehnya tidak berpuasa itu maksudnya. Bukan bolehnya tidak berpuasa dari awal, bukan. Bukan. Ya sama saya terus perjalanan kan. Jadi bukan niat rusuh, kalau baru berangkat udah batal kan. Beda. Karena kan di jalan. Beda. Sholat dengan puasa ada perbedaannya. Kalau sholat jamak sudah diniati, kan bolehnya itu ketika perjalanan yang ditempuh lebih dari 83 kilo. Misalnya saya mau pulang kampung ke Brebes. Ini sholat ya. Kalau sholat sebelum berangkat, karena saya udah niat pulang kampung, misalnya saya berangkat duhur, maka duhur itu sudah boleh jama dengan asar sebelum berangkat. Tapi puasa enggak. Lakukan dulu perjalanan sampai menempuh jarak yang sudah ditentukan. Benar maksudnya itu ya? Bukan mentang-mentang saya iya, nggak boleh begitu, bukan. Nggak boleh. Ini benar sih, bagus nih. Ini ilmu nih. Ini ilmu. Jadi kalau sholat boleh jamak ketika sudah ada niatan perjalanan ke Brebes misalnya sesuai dengan jarak tempuh. Jamak misalnya. Tapi kalau puasa enggak. Tahan dulu sampai jarak yang ditempuh sampai. Misalnya nih kurang lebih Indramayu lah, katakan Indramayu. Udah nyampe Indramayu nih. Ya udah boleh. Bukan kemudian saya udah niat pulang nih. Dari rumah udah kelepas. Enggak bisa enggak begitu beda. Kalau puasa tidak berlaku. Kalau sholat berlaku. Nah, kalau sholat sudah dijamak Ustaz. Udah perjalanan belum nyampe jarak tempuh, balik lagi nggak jadi. Itu tidak berlaku. Itu tidak berlaku. Harus sholat lagi. Sholat lagi. Jadi gini, kenapa keyakinannya diperbolehkan sholat jamak sebelum berangkat? Ketika ada keyakinan memang ketika dalam perjalanan itu jarak tempuhnya nyampe. Lalu baru dia misalnya nyampe Cikarang, atau nggak jadi, tahu-tahu balik lagi, dia nggak berlaku lagi. Nggak berlaku. Seperti yang jamaknya tadi yang asar Angus. sholat lagi. Kira-kira begitulah. Tapi bagus tadi masalah puasa itu penting. Karena beda dengan sholat. Kalau puasa itu harus ditempuh dulu jaraknya. Udah saya yakin yang saya bilang tadi, saya pulang nih siang, bukan berarti dari rumah udah begini, enggak, saya nggak berani. Enggak, saya tetap niat dalam malamnya niat. Ketika nyampe, biasanya berhenti di Indramayu, udah di Indramayu. Udah nyampe jarak tempuh. Saya mampir wayah duhur misalnya, atau wayah asar kalau perjalanan siang. Mampir ke masjid, sholat, pesen kopi. Wayah asar nanggung banget tuh, dikit lagi maghrib. Bagi saya, selama ada niatan ambil rukhsah nggak masalah. Nggak masalah. Termasuk sholat Jumat juga bisa rusak kalau kita. Sholat Jumat tetap wajib. Sholat Jumat itu wajib bagi musafir, tapi tidak menggugurkan syarat sahnya sholat Jumat. Sahnya syarat sholat Jumat itu 40.
Si musafir tidak terhitung. Misalnya nih, ada 39. Ditambah si musafir jadi 40. Itu si musafir tidak terhitung. Tapi bagi dia tetap wajib sholat Jumat. Jadi tidak masuk hitungan syarat sahnya. Kitanya misalnya terhalang dengan waktu sholat Jumatnya, Pak, itu boleh nggak kita rukhsah sholat? Ya kalau ketika dalam perjalanan itu terbentur karena sholat Jumatnya, misalnya selama sholat Jumat kita masih di kereta, ya itu kan lain hal. Iya, maksudnya seperti itu, Bos. Terbuat entah Ya nanti jadinya entah di pekerjaan, entah di mana, intinya ada halangan yang bertepatan dengan waktu sholat Jumat itu, Bos. diganti zuhur aja. Oh gitu. Jumatan di kereta. Soalnya saya di tempat kerja kan gitu ada memang mesin nggak boleh ditinggal, Bos. Itu. Ya sholat zuhur aja. Kasihan. Jadi kita bagi musafir tetap berkewajiban sholat Jumat, tapi tidak terhitung sebagai syarat 40 jumlah syarat sahnya sholat Jumat. Kalau saya berpendapat ini boleh nggak bisa dikenakan pada kalau perjalanan jauh ya seperti tadi itu ini ada rukhsah dari Allah untuk diamalkan kan gitu, jamak qashar itu. Nah, saya berpendapat saya mengamalkan satu ilmu, artinya saya mendapatkan dua pahala, pahala sholat dan pahala mengamalkan ilmu. Jadi tadi di rukhsah itu diniati sebagai syukur. Betapa luasnya rahmat Allah. Saya selalu membayangkan itu. Sebab kalau diambil dengan gini loh, ini pentingnya niat loh ya. Ketika orang ambil rukhsah dengan alasan kemalasan, itu malah bahaya. Ah, kemudian ada rukhsah. Emang dasarnya malas gitu mas? Itu udah beda. Itu jelas pelecehan syariat. Maka diniati rukhsah itu sebagai syukur. Maka pahalanya, pahala sholat dan pahala syukur atas rahmat Allah. Itu dari ilmu itu, maksudnya mengamalkan ilmu, kata Ustaz. Itu yang saya bilang tadi, hikmah dari rukhsah itu adalah rahmat. Bayangkan yang saya bilang tadi, betapa kita sebagai seorang hamba, ketika Allah itu sebagai maha rahmat, itu kita hidup damai, tenang. Tapi kalau kita membayangkan Allah itu maha al-jabbar, al-qahar, kita merasa diancam baik. Jadi kita seakan-akan ibadahnya kita merasa terancam gitu. Hidup jadi sumpah amat, jadi toh kita hidup normal aja, syariat kita laksanakan normal aja, tapi kita ya tadi disertai dengan rasa syukur gitu. Saya nggak suka orang yang berlebihan dalam ibadah, juga nggak suka. Sebagaimana Nabi juga nggak suka menyaksikan ada salah seorang sahabat yang siangnya puasa, malamnya sholat sampai diikat biar nggak rubuh badannya. Dan Nabi lah negor, lah keluargamu nggak butuh makan nafkah, lah malah berdosa. Ya, dia rajin ibadah, tapi dengan rajinnya ibadah dia malah cari nafkah, lah malah berdosa lah. Lah iyalah, itu kewajiban. Janganlah menilai bahwa keimanan itu ubudiyah melulu ibadah, itu janganlah. Kita lihat bahwa rahmat Allah itu luas, segala bentuk perintah Allah tidak harus melulu ubudiyah, tidak harus ibadah mahdhah, sholat, puasa. Bayangkan bahwa apapun perintah Allah itu adalah kewajiban. Mencari nafkah itu perintah Allah sebagai sebuah kewajiban. Maka mencari nafkah karena kita niati, ini perintahmu ya Allah, cari nafkah. Jadi kita tenang hidup gitu loh. Jangan sampai barometer keimanan itu melulu ibadah, jangan. Barometer keimanan juga banyak prosesinya dari muamalah. Orang seringkali terjebak untuk menampakkan kesolehan itu, keimanan itu barometernya ubudiyah. Padahal Nabi sendiri kan pernah menyatakan, bisa nggak bosan-bosan menyampaikan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Ini Nabi itu membuat 4 kalimat itu semua unsur keimanan. Tapi akhir kalimatnya nggak ada tuh unsur ibadah, semua unsur sosial. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau lebih baik diam. Itu kan berkaitan sosial. Kalau ngomong orang tuh gak usah banyak cakap, gak usah ngomong sembarangan. Ngomong yang baik-baik aja lah, kalau nggak sanggup diam. Itu kan urusan sosial. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamu. Itu kan urusan sosial.
menghormati tetangga, urusan sosial. Menyambung tali silaturahim itu urusan sosial. Tapi diawali dengan kalimat keimanan. Seringkali orang terjebak biar nampak soleh, keimanan itu dilabari oleh ibadah. Rajin, ngapain sih? Yang seimbang aja lah, ibadah, ubudiyah, muamalah. Itu ciri keimanan. Jangan sampai kita nampak ahli ibadah tapi sosialnya buruk. Nah kalau disandarkan pada Nabi tadi, ya, ibadah keren, muamalah buruk. Lah keimanan dipertanyakan. Nah karena keimanan itu barometernya itu ubudiyah dan muamalah. Itu betapa Allah itu rahmatnya luas, betapa Nabi itu adil, menjadi pribadi manusia yang sempurna, yang seimbang. Kita nggak perlu gegayaan sebagai ahli ibadah, ahli ilmu tuh yang enggak lah. Ya kita mengamalkan sosial yang baik juga bagian dari ibadah hakikatnya, walaupun bukan mahdoh ya. Itu yang saya bilang tadi, jadikan segala perintah syariat itu bagian dari amal soleh lillahi ta'ala. Sehingga dengan cara demikian rahmat Allah tuh ya luas. Kita melakukan ini dapat pahala. Kalau tadi Ustaz bilang, melakukan ini dapat pahala. Jadi pahala itu tidak melulu ibadah, enggak. Muamalah ge tadi, betul kata yang baik, pahala. Senyum ge pahala kok. Senyum terus. Jadi betapa damainya hidup, betapa tenangnya hidup manakala kita membayangkan Allah itu rahmatnya, bukan Jabbar, Kohar. Allah serem banget. Ya kita jadi merasa terancam. Ya Allah, khawatirnya dia ibadah itu bukan karena keikhlasan tapi karena merasa terancam. Bayangin deh orang ketika murni tulus kerja dengan kerja karena merasa terancam, beda. Walaupun nampak rajin, tapi ya nggak ada nilainya sih. Kira-kira begitulah. Nah kalau saya mah udahlah, syariat itu nggak usah dilebay-lebayin. Allah Maha tahu dengan segala keterbatasan. Wallahu a'lam bishawab. Saya dari tadi mau pamit. Oke. Absen ya.